Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah anak hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan sama-sama, amin. Sekarang sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Mari tutup mata, lipat tangannya, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami akan memuji, menyembah-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini kami boleh bersuka cita di dalam-Mu. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, sebelum muji Tuhan, Kak Kesha punya permainan. Kak Kesha mau ajak adik-adik buat bangkit berdiri dulu. Berdiri, kursinya digeser dulu, dikesanain, kesiniin, kesanain, kasih tempat supaya adik-adik bisa bergerak kakinya bisa digerakin, tangannya bisa digerakin kesana. Sudah semuanya, masih ada yang duduk, ayo berdiri dulu. Wah, sudah berdiri. Oke, kita mau main namanya angin berhembus. Nah, cara bermainnya gimana? Waktu Kak Kesha bilang angin berhembus sepoi-sepoi, nanti ikutin gerakannya sama kakak-kakak yang ada di sini, oke? Kak Kesha mau bilang angin berhembus sepoi-sepoi, berarti sepoi-sepoi. Ada satu lagi, namanya angin berhembus kencang. Kalau angin berhembus kencang gimana? Angin berhembus kencang. Gitu, oke? Sekarang tes dulu. Angin berhembus sepoi-sepoi. Angin berhembus kencang. Ya, kayak gitu ya. Sekarang kita mulai permainannya. Dengarkan baik-baik supaya adik-adik bisa mengikuti gerakannya. Angin berhembus kencang. Angin sepoi-sepoi. Angin berhembus kencang. Angin berhembus kencang. Angin sepoi-sepoi. Anginnya sudah selesai. Ya, kita sekarang mau muji Tuhan. Sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu yang menceritakan bahwa kasihnya Tuhan itu seperti sungai. Kita mau pakai gerakan ya. Ikutin gerakannya kakak-kakak. Caranya gampang. Ada 8 langkah untuk mengikuti gerakan ini. Gimana? Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita mulai lagunya pelan-pelan aja. Bukan suaranya yang pelan, tapi temponya pelan-pelan aja. Oke? Siap? Yuk, kita mau nyanyi lagu ini. Pelan-pelan ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan
seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi tepuk tangan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Nah, adik-adik boleh duduk lagi sekarang. Kita mau siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup mata. Kita akan menaikkan sebuah pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Gak lagi lihat kanan kiri, gak lagi lihat yang lain-lain. Kita mau fokus untuk menaikkan pujian ini. Yesus sayang padaku. Mari sama-sama katakan. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini milik Yesus. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini milik. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Katakan ya Yesus, ya Yesus sayang, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, apapun kondisi kita sekarang, bagaimanapun bentuk kita, Tuhan Yesus sayang pada kita. Dia gak pernah melihat rupa maupun apa yang kita punya di tangan kita. Dia selalu mengasihi dan menyayangi kita. Makanya ketika adik-adik merasa sedih, adik-adik merasa ditolak, merasa gak diterima, hari ini mari kita sama-sama ingat bahwa Tuhan Yesus, Allah yang menciptakan alam semesta ini, menerima dan menyayangi kita dengan segenap hatinya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Kita mau naikkan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini milik. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, sayang padaku.
memuji Tuhan lebih lagi. Kita menaikkan pujian dan penyembahan karena Tuhan Yesus Dia layak untuk menerima segala pujian itu. Kita mengungkapkan terima kasih kita atas kasih-Nya yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, tak habis-habisnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ku terus merasakan besarnya kasih-Mu. Haleluya, tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu menyayangi kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Baik itu yang kami rasa buruk maupun kami rasa baik. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami apapun yang terjadi. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati supaya kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik. Dan biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, bisa bertumbuh dan berbuah manis ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya segala kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengasihi-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Tadi semuanya semangat, memuji, menyanyi, tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengar firman. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, Kak Abi mau kasih yel-yel dulu buat kita. Oke? Yel-yelnya gini, kalau Kak Abi bilang, "Hello friends," teman-teman jawab, "Yes I am." The Lion of Judah Kids, teman-teman jawab, "Rawr." Oke, sekali lagi ya sambil ikut praktek. Kalau Kak Bim bilang, "Hello friends," teman-teman jawab, "Yes I am." The Lion of Judah Kids, teman-teman jawab, "Rawr." Gitu ya. Udah tahu semua? Yuk kita cobain langsung biar kita lebih semangat lagi untuk dengar firman. Hello friends. The Lion of Judah Kids, rawr. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Ayo. Ayo. Yang lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3. Hello friends. The Lion of Judah Kids. Rawr. Yeay, semuanya udah semangat. Oke. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelum doa, kami mau nanya. Teman-teman di sini ada yang punya binatang piaraan nggak? Kayak gini. Contohnya, si kucing atau enggak yang ini. Si guguk. Nah, atau enggak teman-teman punya mainan kayak gini. Atau yang kayak gini. Ya, benar. Atau apa aja deh, mau binatang piaraannya yang lain, mau mainan yang lain yang teman-teman punya. Tiba-tiba mainannya hilang. Pasti teman-teman sedih kan? Pasti Kak Abim atau adik-adik juga semua sedih kan? Karena mainnya hilang. Tapi mainannya tadi yang hilang itu tiba-tiba kita udah nyari-nyari, ketemu. Senang nggak? Yeay! Kita pasti semua senang karena mainan yang tadi kita pikir hilang, ternyata kita ketemu. Nah, sekarang adik-adik, ada cerita di Alkitab loh tentang mirip-mirip lah. Tapi ini tentang anak yang hilang dan akan kembali lagi kepada orang tuanya. Yuk, sekarang kita mau dengar firman-Nya. Kita berdoa dulu. Teman-teman, adik-adik di rumah ikutin doa Kak Abim ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Abim, berkati kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Yeay. Oke deh, nggak perlu lama-lama lagi. Kak Abim langsung ceritain. Supaya adik-adik tahu, firman-Nya ini terambil di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kami ulangin ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Untuk adik-adik yang mau membaca, mengerti, terus pahami ceritanya lebih dalam lagi, jangan lupa gabung di Zoom kelas. Nanti di pembagian kelas-kelasnya ibadah lewat Zoom akan dijelasin lebih lagi tentang firman-Nya. Adik-adik, di ayat ini jelasin ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Tapi adik-adik, kita bilang aja ya, si kakak dan si bungsu. Nah, tiba-tiba si bungsu nih datang sama ayahnya, dia bilang gini, "Papa, aku mau harta warisan bagianku." Wah, bapaknya kaget karena harusnya harta warisan itu dibagikan saat orang tuanya sudah meninggal. Tapi ini kan bapaknya masih hidup. Si bungsu udah minta aja harta. Akhirnya walaupun bapaknya sedih, bapaknya tetap kasih harta warisan kepada si bungsu. Tapi adik-adik tahu apa yang dilakukan si bungsu dengan harta warisannya? Dia berfoya-foya, senang-senang, habisin uangnya. Dia habisin aja uangnya buat senang-senang dia aja pokoknya. Akhirnya benar terjadi. Uangnya habis, nggak ada lagi. Bahkan untuk beli baju aja nggak ada. Bajunya udah rusak-rusak. Dia ternyata bekerja sampai itu loh adik-adik yang memberi makan kepada babi. Nah, saat itu dia memberikan makanan kepada babi, ternyata dia lapar. Udah lapar. Mau makan, nggak ada makanan. Cuman ada makanan babi di depan dia. Karena udah lapar banget, akhirnya dia mau nggak mau harus makan. Dia makan makanan babi adik-adik yang ada di depan dia. Pas dia makan makanan babi itu dia ingat akan bapaknya. Dia bilang gini, "Di rumah bapak aja orang yang kerja sama bapak makannya nggak kayak saya." Di situ adik-adik dia sadar kalau dia sudah melakukan kesalahan yang berat kepada bapaknya. Tapi dia nggak malu. Dia bangun, dia tahu bahwa dia salah. Dia bangkit, dia pergi ke bapaknya minta maaf. Tahu nggak sampai di sana adik-adik, bapaknya ternyata memaafkan dia. Bapaknya peluk dia, bapaknya sayang sama dia. Bapaknya senang. Anak yang tadi dia kira hilang, udah pergi habisin hartanya, habisin duitnya. Akhirnya kembali lagi kepada bapaknya. Bapaknya senang walaupun si anak ini melakukan hal yang nggak baik sama bapaknya tadi. Bapaknya masih hidup kok diminta harta kan. Tapi bapaknya marah nggak saat anaknya kembali? Enggak, bapaknya senang. Karena anak itu dia sadar, dia datang dan minta maaf kepada bapaknya. Wah, keren kan adik-adik? Nah, intinya kalau adik-adik mau dengar ceritanya lebih serius lagi, adik-adik pengen nanya-nanya tentang ceritanya, jangan lupa gabung di Zoom kelas ya, oke? Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Nah, firman hari ini mengajarkan kita supaya ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan hal yang membuat keputusan yang salah, ternyata kita jangan malu-malu minta maaf. Kita melakukan pelanggaran, melakukan hal yang salah, kita jangan takut, kita harus minta maaf. Karena Tuhan tuh mengasihi kita, Tuhan tuh memaafkan kita walaupun kita salah gimana pun, Tuhan tetap sayang sama kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Kami membaca satu ayat ya, di Lukas 15 ayat 32. Bunyinya demikian. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, ayat ini kasih tahu bahwa si bapak tadi senang walaupun anaknya yang dia kira hilang datang kembali, bersyukur.
Sama dengan kita adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan hal yang mengecewakan orang tua, kecewakan mama, papa, adik, kakak, guru kita, kakak-kakak sekolah minggu, atau orang-orang di sekeliling kita, jangan takut minta maaf. Jangan takut bilang kalau kita salah. Karena ketika kita ngomong kita salah, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mampu mengampuni kita. Jadi, jangan takut mengakui kesalahan kita, karena Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Oke, demikian firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nanti teman-teman jangan lupa ya, hafalinnya di kakak-kakak yang kelas Zoom, atau enggak bareng orang tua di rumah ya. Ya, sekarang kita udah selesai firman Tuhan, yuk kita tutup dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Berkati supaya kami adik-adik ketika melakukan kesalahan, kami enggak takut untuk minta maaf. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihi adik-adik, dan mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami enggak takut untuk minta maaf Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami ke depannya, berkati orang tua, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati kami semua maupun orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.